Salam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Hari ini kita akan mulai perkuliahan kita terkait dengan psikologi perkembangan peserta didik. Jadi psikologi perkembangan ini adalah salah satu cabang ilmu psikologi. Dalam ruang lingkup psikologi, psikologi perkembangan ini masuk dalam psikologi khusus. Kenapa? Karena mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Dalam hal ini peserta didik. Nah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan akan bermunculan cabang-cabang psikologi khusus lainnya seperti psikologi perkembangan peserta didik yang adalah mata kuliah yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama adalah terkait konsep dasar psikologi perkembangan peserta didik. Jadi Desmita ini dia mengatakan psikologi perkembangan peserta didik adalah bidang kajian psikologi perkembangan yang khusus mempelajari aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia SD dan sekolah menengah. Tapi kita ketahui bersama bahwa ada juga pendidikan anak usia dini. Nah, siswanya itu juga disebut dengan peserta didik yang juga perlu dipelajari perkembangannya. Tujuan psikologi perkembangan peserta didik menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia. Jadi tingkat usia anak siswa sekolah dasar itu kemampuannya itu berbeda dengan tingkat usia peserta didik di sekolah menengah. Karena seiring dengan bertambahnya usia maka kemampuan itu sama. Lalu mempelajari karakteristik perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Karena kita ketahui bersama bahwa fisik anak sekolah dasar tentu berbeda dengan fisik siswa atau peserta didik di sekolah menengah. Lalu mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan perkembangan tertentu karena memang setiap individu itu punya perbedaan sifat pribadi masing-masing. Mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu dan mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang. Karena kita ketahui bersama bahwa peserta didik ini di sekolah terkadang juga melakukan tindakan penyimpangan tingkah laku. Ada yang merokok di sekolah, ada yang kenakalan siswa yang ditunjukkan di sekolah karena mungkin ada faktor-faktor lain yang harus diketahui kenapa mereka melakukan penyimpangan tingkah laku, tidak taat pada tata tertib sekolah, tidak mematuhi peraturan sekolah dan sebagainya. Bagi pendidik, tujuan mempelajari psikologi perkembangan ini ya sebagai guru dia dapat menyesuaikan materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di tiap tingkat perkembangannya. Jadi konten pembelajaran anak sekolah dasar itu tidak sama dengan konten pembelajaran siswa sekolah menengah. Tentu berbeda. Ya. Kemudian ketika dalam proses pembelajaran guru dapat memahami bentuk-bentuk psikologis peserta didiknya baik dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Jadi kalau misalnya sementara mengajar guru bisa mengamati peserta didiknya, kenapa ada siswa yang melamun, kenapa ada siswa yang tidak fokus, tidak tenang di kelas dan sebagainya. Lalu membantu memahami karakter siswa dalam mengembangkan jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dan membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sampai tuntas. Karena biasanya siswa itu kalau mengalami hambatan di dalam pembelajaran maka ini tugas guru untuk membantu siswa mencapai ketuntasan pembelajarannya. Nah, manfaat psikologis perkembangan peserta didik ini guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu. Dengan guru memahami perkembangan siswanya,
maka dia bisa mengamati apa perubahan-perubahan psikis yang muncul, dan ketika itu mengarah pada masalah belajar siswa, maka guru dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi sehingga siswa tidak mengalami masalah dalam belajar. Tapi jika siswa mengalami kesulitan belajar yang bisa berdampak pada prestasi akademiknya, maka guru bisa memberi layanan, bantuan, dan bimbingan yang tepat kepada siswa. Jadi guru tidak membiarkan, tapi memberikan bantuan kepada siswa sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Lalu membantu memberi respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Jadi kalau dia itu adalah anak sekolah dasar, respon seperti apa yang guru harus berikan sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Begitu juga di sekolah menengah. Lalu guru dapat memberi bimbingan belajar yang tepat dan menemukan serta menetapkan tujuan pengajaran sesuai dengan kemampuan psikologis peserta didik. Hakikat perkembangan ini ada 4 hal di dalamnya, yaitu yang pertama pertumbuhan ini yang menyangkut dengan pertamanya ukuran, berat badan, tinggi badan, sebagainya. Kalau perkembangan jadi terkait dengan fisik. Kalau perkembangan ini ya terkait dengan proses mental, psikisnya, pola pikirnya berkembang. Yang awalnya dia egosentris, kemudian tahapan usianya semakin bertambah, maka sudah bisa mengembangkan kemampuan sosialnya. Lalu kematangan. Jadi kematangan ini adalah suatu organ dalam diri makhluk hidup dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Misalnya, kalau anak SD itu dalam mata pelajaran olahraga, dia hanya bisa menendang bola misalnya 3 meter atau 5 meter. Tapi ketika dia sudah menjadi peserta didik di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, maka dalam mata pelajaran olahraga itu otot-ototnya itu sudah semakin matang dan kuat kokoh, sehingga kalau menendang bola ya bisa lebih dari 5 meter. Lalu keempat, perubahan ini ya terkait dengan fisik, bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan, dan perubahan psikis lainnya. Lalu hukum perkembangan. Proses perkembangan ini dia bersifat berkesinambungan, ya, beraturan, berjalan dengan kelajuan yang cepat maupun lambat. Nah, semua itu menunjukkan betapa perkembangan ini mengikuti patokan-patokan atau tunduk pada hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum perkembangan. Nah, ada hukum kesatuan organis. Hukum kesatuan organis ini ya bukan suatu penjumlahan atau suatu kumpulan unsur yang berdiri sendiri. Daya fungsi jiwa itu tidak berkembang satu diri satu atau terlepas satu sama lainnya, melainkan saling sangkut paut. Misalnya, ingatan itu tidak berkembang dan maju sendiri tanpa hubungan dan sangkut paut dengan pengamatan dan perhatian. Lalu hukum tempo perkembangan. Ada anak yang perkembangannya lambat, ada anak yang perkembangannya cepat. Kalau anak perkembangannya lambat, ya orang tua tidak perlu merasa kecewa apabila perkembangannya itu lambat dibandingkan dengan anak tetangga. Lalu hukum masa PK. Hukum masa PK ini Maria Montessori katakan bahwa ini 0 sampai 6 tahun itu usia emasnya anak. Jadi perlu perhatian yang ekstra bagi orang tua untuk memberikan pola asuh pengajaran yang tepat bagi anak. Lalu hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Mempertahankan diri ini misalnya terlihat dari bentuk-bentuk nafsu makan dan minum, menjaga keselamatan diri. Kalau mengembangkan diri itu ya terkait dengan hasrat ingin tahu, mengenal lingkungan, ingin bergerak, kegiatan bermain-main, dan sebagainya. Yang berikut fase perkembangan. Fase perkembangan ini ada 4, yaitu ciri biologis, konsep didaktis, ciri psikologis, dan konsep tugas perkembangan. Yang pertama, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Nah, ini titik berat pembagian fase perkembangan ini pada gejala perubahan fisik anak.
Menurut Aristoteles, ada 4 fase, yaitu anak kecil atau masa bermain 0-7 tahun, anak sekolah yang 7-14 tahun, anak remaja atau pubertas itu 14-21 tahun. Sigmund Freud, fase-fasenya itu ada 4. Fase infantil 0-5 tahun. Dibagi atas fase oral 0-1 tahun, anal 1-3 tahun, valis umur 3-5 tahun, fase laten umur 5-12 tahun, fase pubertas, dan fase genital. Sedangkan Maria Montessori ini dia membagi fase perkembangan anak itu mempunyai arti biologis dalam 4 periode. Yang pertama umur 0-7 tahun, periode 2 umur 7-12 tahun, periode 3 umur 12-18 tahun, ini periode penemuan dan kepekaan sosial. Periode 4 ini 18 tahun ke atas, yaitu periode pendidikan perguruan tinggi. Dan Elizabeth Harlow membagi perkembangan individu berdasarkan konsep biologis atas 5 fase, yaitu fase prenatal sebelum lahir, ya, dimulai masa konsepsi sampai proses kelahiran. Fase infansi itu usia lahir sampai berbesari, fase babyhood usia 20-2 tahun, dan childhood mulai 2 tahun sampai usia pubertas. Fase yang kedua, fase perkembangan berdasarkan konsep didaktif, itu 0-6 tahun, 6-12 tahun, 12-18 tahun, dan 18-24 tahun menurut Johann Amos Comenius. Periode yang ketiga, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Oswald Protz dia membaginya dalam 3 fase, itu fase anak awal, fase keserasian. Di sini anak mulai membantah, menentang orang tua. Lalu fase kematangan ini anak mulai menyadari kekurangan kelebihan, dapat menghadapi sesuatu dengan sikap yang wajar, mulai menghargai pendapat orang lain, toleransi terhadap keyakinan orang lain, dia menyadari orang lain pun mempunyai hak yang sama, dan masa ini yang merupakan masa bangkitnya atau terbentuknya kepribadian menuju kemantapan. Yang berikut konstan, ini vital, estetis, intelektual, sosial, dan matang. Dan konsep tugas perkembangan ini happiness ada masa bayi, masa sekolah, kanak-kanak, remaja, dewasa, awal, pertengahan, dan masa tua 50 tahun ke atas. Nah, faktor-faktor yang perlu perkembangan peserta didik ada faktor dari dalam diri, yaitu bakat, sifat keturunan, dan dorongan. Bakat ini ya kalau anak punya bakat seni, maka dia mengembangkannya bisa menjadi seorang penyanyi, pencipta lagu, dan sebagainya. Sifat-sifat keturunan ini fisik, bentuk tubuh orang tua, anak mengikuti bentuk tubuh orang tua, dan mentalnya juga. Lalu dorongan ini untuk melakukan sesuatu. Faktor dari luar dari individu, iklim, budaya, makanan, ekonomi. Misalnya makanan, tingkat gizi makanan itu bisa mempengaruhi proses perkembangan dari peserta didik. Jadi perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir aspek-aspek perkembangan peserta didik ini ada 3, yaitu fisik, kognitif, dan psikososial. Ketiga aspek ini akan ada di dalam setiap fase perkembangan dari peserta didik, baik usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Ini yang perlu diperhatikan oleh guru sehingga guru dapat memahami perkembangan yang sedang berlangsung pada diri peserta didiknya, dan dari pemahaman terhadap perkembangan peserta didik tersebut dapat menolong guru untuk bisa membantu siswa dalam mencapai ketuntasan pembelajaran yang sedang direncanakan maupun yang sedang dalam proses berjalannya pembelajaran tersebut. Baik, teman-teman semua, demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.